Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Ibu. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi baru pada kelas 12 ini, yaitu materi limit fungsi aljabar. Silakan perhatikan dengan baik karena ini materi baru bagi kalian. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini adalah kalian harus bisa menentukan nilai limit fungsi aljabar, yaitu ada dua. Kalian harus bisa menentukan jika variabelnya mendekati nilai tertentu, dan yang kedua jika variabelnya mendekati tak berhingga. Kemudian kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar tersebut, baik itu yang mendekati nilai tertentu ataupun yang mendekati nilai tak berhingga. Sama dengan tujuan pembelajarannya juga tersebut ya, ada 6. Nah, langsung saja ke uraian materinya. Limit fungsi aljabar itu apa sih? Nah, ada pengertian limit fungsi secara intuitif. Jadi secara intuitif, limit itu dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel fungsi yang bergerak mendekati suatu titik terhadap fungsi tersebut. Untuk dapat memahami pengertian limit secara intuitif, perhatikan contoh berikut. Jadi fungsi f didefinisikan sebagai fx sama dengan x kuadrat kurangi x kurangi 2 per x kurangi 2. Jika variabel x kita ganti dengan 2, maka nilainya, nah kita lihat, x ini kita ganti dengan 2, jadi 2 kuadrat dikurangi 2 dikurangi 2. 2 kuadrat itu 4, dikurangi 2 hasilnya 2, dikurangi 2 lagi, hasilnya adalah 0. Nah, penyebutnya juga sama, 2 dikurangi 2 hasilnya adalah 0. Jadi, tidak dapat ditentukan, karena 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu. Nah, lalu bagaimana caranya? Untuk itu perhatikan tabel berikut. Jadi, kalau mau mendekati 2, kita dekati dari arah kiri dan dari arah kanan. Seperti kita mau mendekati seorang. Bisa dari berbagai arah kan? Nah, ini dari arah kiri dan dari arah kanan. Dari arah kiri itu maksudnya bagaimana? Berarti dekatilah nilai X tersebut dari arah kurang dari 2. Nah, bisa dari 1,999, 1,9, 1,5, 1,1, 0, dan seterusnya. Kalau dari arah kanan itu dari arah yang nilainya lebih besar dari 2. Berarti dari 2,001, 2,01, 2,5, 2,7, dan seterusnya. Lalu, nah, kita substitusikan satu persatu. Nah, substitusikan, kalau X-nya kita ganti 0, ternyata hasilnya adalah 1. Kalau X-nya kita ganti 1,1, hasilnya ternyata 2,1, dan seterusnya. Kita hitung ya satu persatu ini, di kotretan, tidak tulis di sini. Ternyata mereka mendekati mana sih dari arah kiri dan dari arah kanan? Nah, dari arah kiri itu disebutnya limit kiri, ini. Kalau dari arah kanan disebutnya limit kanan. Dari arah kiri dia mendekati angka 2,9999, berarti mendekati angka 3. Dari arah kanan juga 3,001 mendekati angka 3. Nah, jadi sama dari arah kiri dan dari arah kanan, limit fungsi tersebut sama-sama mendekati angka 3. Jadi dapat ditulis. Nah, ini penulisan limit seperti ini ya. Cara membacanya, perhatikan. Limit fungsi x kuadrat kurangi x kurangi 2 per x kurangi 2 untuk x mendekati 2 sama dengan 3. Nah, nilainya adalah 3. Itu adalah cara menentukan limit secara intuitif. Caranya cukup panjang. Tapi ya, untuk kedepannya, untuk mencari limit tidak perlu cara yang sepanjang itu. Kita ada beberapa cara yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama menentukan limit aljabar bila variabelnya mendekati nilai tertentu. Variabelnya mendekati tertentu itu maksudnya yang ini nih, X mendekati suatu angka, jadi X mendekati angka berapapun, mau 0 sampai berapapun gitu ya. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan disubstitusikan. Perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai dari limit x kuadrat kurangi 8 untuk x mendekati 3. Penyelesaiannya mudah saja, kita substitusikan langsung saja. Substitusikannya x sama dengan 3. Nah, berdasarkan ini.
Jadi setiap ada X kita ganti dengan angka 3. Nah, limit X kuadrat kurangi 8 untuk X mendekati 3, berarti X kita ganti 3, X kuadrat kurangi 8 sama dengan X kuadrat itu adalah 9, kurangi 8 hasilnya 1. Jadi, nah, X kuadrat artinya bila mana X mendekati 3, maka X kuadrat kurangi 8 dekat pada nilai 1. Jadi ini hasilnya adalah sama dengan 1. Langsung saja ya, yang kalian tulis nanti kalau misalnya di soal ini saja, yang ini aja. Tidak perlu pakai penjelasannya. Nah, jadi limit X kuadrat kurangi 8 untuk X mendekati 3, caranya tinggal substitusikan, lalu hasilnya ini cukup sampai di situ saja nanti kalau ada soal yang bentuknya seperti ini. Nah, ada ketentuan lain. Nah, nih lihat, perhatikan ketentuan ini. Kalau hasilnya itu nanti C itu suatu angka seperti tadi ini 1, ya sudah hasilnya berarti A. Tinggal yang ininya kita tulis. Tapi kalau hasilnya nanti di hasil akhirnya adalah C per 0 atau suatu bilangan dibagi 0, kalian harus tahu kalau suatu bilangan dibagi 0 itu adalah tak terdefinisi. Berarti nanti hasilnya sama dengan tak terdefinisi. Kalau nanti di hasil akhirnya di sininya itu 0 per suatu bilangan apapun, berarti hasilnya sama dengan 0. Oke, cukup dipahami ya. Bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan saja. Selanjutnya, cara kedua adalah pemfaktoran. Oke, untuk cara ini digunakan apabila fungsi tersebut bisa difaktorkan sehingga tidak menghasilkan nilai tak terdefinisi. Kita perhatikan. Nah, contohnya, tentukan nilai limit X kuadrat kurangi 9 per X kurangi 3 untuk X mendekati 3. Langkah awal, kita seperti yang tadi harus mensubstitusikan dulu nilai X sama dengan 3 ke fungsi berikut. Ternyata setelah disubstitusikan hasilnya adalah 0 per 0. 0 per 0 itu ini adalah BTT atau bentuk tak tentu. Bisa kita tulis di sini ya. Ini bentuk tak tentu. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa tulis ini untuk memperingkasnya nanti kalau kalian mengerjakan seperti ini aja. Karena BTT atau bentuk tak tentu, maka langsung ke sini saja ya. Nah, langsung ke sini. Jadi setelah kalian menyelesaikan yang ini, Ibu tandai, langsung kalian tulis ini. Oke. Kalian jabarkan sini. Nah, X kuadrat kurangi 9 itu ternyata bisa diubah bentuknya. Jadi, selisih 2 kuadrat. Kalian harus ingat, buka lagi atau silakan googling lagi, searching lagi tentang selisih 2 kuadrat. Nah, kalau ini X kuadrat kurangi 9, berarti ini bisa diubah jadi X kurangi 3. 3 dari mana? 3 itu dari akar 9. Kalikan X tambah 3. Di bawahnya tetap ya, jadi X kurangi 3. Terus bisa kita sederhanakan, yang sama kita coret, ini coret, coret. Nah, ternyata hasilnya adalah X tambah 3. Ini tidak perlu ya yang ini. Nah, Ibu hapusnya ini. Oke. Ternyata hasilnya adalah X tambah 3. Oke, kita tulis ulang. Jadi limit X kuadrat kurangi 9 per X kurangi 3 itu bisa kita sederhanakan atau kita faktorkan jadi limit X kurangi 3 kali X tambah 3 per X kurangi 3. Kita sederhanakan, kita coret yang ini. Jadi limit X tambah 3 mendekati untuk X mendekati 3. Caranya kita balik lagi ke yang sebelumnya, yaitu kita substitusikan. Jadi X ini kita ganti dengan 3. Hasilnya 3 ditambah 3 sama dengan 6. Untuk dari sini ke sini, apabila sudah disubstitusikan, jangan lagi ada tulisan limitnya ya, sudah hilang. Jadi langsung angkanya saja. Nah, langsung ini. Nah, Ibu tandain yang nanti kalian tulis jika mengerjakan soal. Oke, seperti itu. Selanjutnya, nah, yang ketiga adalah cara merasionalkan penyebut. Cara ketiga ini apabila penyebutnya berbentuk akar yang perlu dirasionalkan. Kalian ingat kembali pelajaran kelas 10, yaitu merasionalkan bentuk akar. Sehingga tidak terjadi pembagian angka 0. Contohnya seperti berikut. Nah,
Tentukan nilai limit x kuadrat kurangi 3x tambah 2 per akar x kurangi 2. Nah, kalau kita substitusikan, kalau langkah awal kita substitusikan dulu ya. Kita substitusikan dulu. Kita coba, harusnya di sini ada kalian substitusikan x sama dengan 2. Kita coba berarti 2 pangkat 2 itu 4. 4 kurangi 3 kali 2. 4 kurangi 6 negatif 2. Tambah 2 sama dengan 0. Yang bawah juga per akar 2 kurangi 2 sama dengan 0. Jadi ini hasilnya 0 per 0. Nah, karena BTT, ya seperti yang tadi di atas ya, bentuk tak tentu 0 per 0 itu tidak boleh, maka kita gunakan cara lain. Karena ini di bawahnya ada bentuk akar, jadi kita gunakan cara lainnya, yaitu dengan merasionalkan penyebutnya. Caranya kalikan dengan yang sama dengan penyebutnya. Ini kalikan akar x kurangi 2, ini akar x kurangi 2 sama dengan ini. Nah, lalu kalikan, ini kali ini jadi kuadrat. Yang ini berubah menjadi x kurangi 1, x kurangi 2. Kalian cari yang perkaliannya hasilnya 2, penjumlahannya negatif 3. Itu udah sering ya, udah pernah kalian buka-buka lagi saja. Jadi ternyata hasilnya adalah negatif 1 dan negatif 2. Yang perkaliannya itu negatif 1 kali negatif 2 itu hasilnya 2. Penjumlahannya negatif 1 kali negatif 1 tambah negatif 2 itu negatif 3. Nah, seperti itu. Yang ini dikuadratkan, kalau akan dikuadratkan itu berarti hasilnya adalah yang di dalam akarnya saja. Nah, seperti ini. Lalu ada bentuk yang bisa disederhanakan. Kita coret ini dengan ini. Nah, sisanya yang ini. Lalu seperti biasa di akhir kalian substitusikan. Untuk x-nya sama dengan 2. X-nya diganti dengan 2. Jadi 2 kurangi 1 ini akar 2 kurangi 2. Nah, 1 kali 0. Jadi hasil limit tersebut adalah 0. Oke. Terakhir adalah merasionalkan pelan. Nah, untuk contohnya ini, perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai limit akar 3x kurangi 2 kurangi akar 4x kurangi 3 per x kurangi 1. Untuk x mendekati 1. Seperti biasa, sebetulnya angka awalnya kalian tulis dulu, substitusikan dulu x yang mendekati 1 itu berapa hasilnya. Nah, ternyata hasilnya adalah 0 per 0. Jadi karena bentuknya BTT, jadi kalian gunakan cara lain. Nah, ini kebetulan cara lainnya itu dengan merasionalkan pembilang. Dirasionalkan seperti kelas 10, kalian buka-buka lagi saja pelajaran kelas 10. Sama, merasionalkan pembilang juga. Bentuknya sama seperti pembilangnya, hanya beda tandanya. Kalau di sini kurangi, di sini berarti jadi tambah. Kalikan bentuk yang sama. Nah, bentuk ini kalikan ini. Ini sama seperti yang tadi, yaitu selisih 2 kuadrat. Ini kurangi, ini tambah, angkanya sama. Berarti bisa dikuadratkan. Jadi ini akar 3x kurangi 2 dikuadratkan, kurangi yang ini, akar 4x kurangi 3 dikuadratkan. Lalu yang bawah kita tulis ulang saja. Nah, kemudian yang atas, karena ini dikuadratkan, berarti hasilnya tinggal di dalam bentuk akarnya. 3x kurangi 4x, negatif x, negatif 2 dikurangi negatif 3, berarti plus 1. Yang bawahnya kita tulis ulang. Oke. Setelah itu, nah, ya ini bisa kita sederhanakan, kita ubah negatifnya jadi keluar. Jadi ini sisanya x, ini positif dikurangi, ini jadi negatif. Oke, disederhanakan ya, dikeluarkan. Terus ada yang sama, jadi ini dicoret dengan yang ini coret. Nah, ini sisanya adalah negatif 1. Yang penyebutnya, sisanya tinggal yang ini kita tulis ulang. Setelah bentuknya sederhana, ada yang dicoret antara pembilang dan penyebut, itu berarti kan sudah sederhana ya. Nah, lalu kita substitusikan, x-nya sama dengan 1, kita ubah, x ini sama dengan 1. 3 kali 1 kurangi 2, tambah, ya ini akar 4 kali 1 kurangi 3. Kita hitung, ternyata hasilnya adalah 1 per 2. Oke, untuk pertemuan pertama tentang limit, yaitu limit mendekati suatu bilangan tertentu, cukup sekian. Kalau masih belum jelas atau terlalu cepat, silahkan diulang-ulang lagi saja videonya, atau cari literasi lain, cari di buku boleh, atau bertanya ke ibu juga boleh. Silahkan dipelajari dengan seksama dan baik ya, dengan lancar, gitu, agar pelajaran limit ini dapat kalian pahami dengan mudah. Baik,
Sekian pertemuan untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.